Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 24 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Akkahitirdo nasida tongon marlojongi, songon pidong sian Misir, jala songon darapati sian tano Asur. Dungi payanokku nasida di jabu nasida marsonang-sonang ninna Jahoba. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu setianya Tuhan dengan kasih-Nya, dengan janji-Nya. Begitu ditepatinya semua perkataan yang telah disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk perjanjian kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan selalu disertai. Namun berulang kali bangsa Israel tetap berkeras, tetap mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mereka tetap melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, termasuk menduakan Tuhan itu sendiri. Namun berulang kali Tuhan selalu bersedia untuk kembali lagi. Namun kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa untuk bangsa pilihannya itu pun, bahwa untuk bangsa yang sejak bayi begitu Tuhan sering umpamakan, sejak bayi pun ditemukan dalam kubangan lumpur lalu dibesarkan begitu sampai menjadi suatu bangsa yang besar, yang dilirik oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa Israel masih tetap disayangi oleh Tuhan. Dan akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Allah harus kasih hukuman. Tuhan harus kasih hukuman kepada bangsa Israel. Baik itu melalui Mesir, baik itu melalui bangsa Asyur, bangsa Babel, dan yang lain-lain. Bangsa yang dari sudut pandangnya orang-orang Israel adalah bangsa-bangsa yang bukan pilihan Tuhan, atau gampangnya kita sekarang katakan bangsa-bangsa kafir. Namun tidak berhenti di sana. Murka Tuhan, walaupun ketika bangsa Israel, umatnya itu melakukan kesalahan, murka Tuhan tidak berhenti di hukuman. Hukuman yang datang dari Tuhan bukanlah dalam rangka kemarahan untuk membinasakan, untuk menyelesaikan.
Tapi masih dilanjutkan dengan pengampunan. Dan pada perikop ini, ayat ini kita lihat ada janji Tuhan tentang pemulihan bangsa Israel. Pun mereka sudah diperbolehkan oleh Tuhan mengalami kejatuhan melalui bangsa-bangsa kafir tadi, namun Tuhan menjanjikan pemulihan. Seperti singa, Tuhan akan mengaum, katanya. Dan anak-anak itu, dan bangsa Israel akan seperti anak-anak yang kemudian akan datang kembali ketika Tuhan mengaum seperti singa tadi. Maka masuklah kepada ayat ini. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, begitu. Dengan segera, dengan gerakan yang cepat, dengan situasi yang buru-buru, bangsa Israel itu pasti akan terkumpul lagi. Begitu janji Tuhan pada kitab Hosea ini setelah pembuangan-pembuangan itu. Dan itu bisa kita lihat kemudian memang terjadi pemulihan bagi bangsa Israel kemudian waktu. Lalu bagaimana kita orang-orang Kristen melihat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Janji Tuhan akan penyertaan juga tetap kepada kita. Dan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, kita seringkali bahkan hampir selalu kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh lagi ke dalam bujuk rayu si jahat. Kita masuk lagi ke dalam keberdosaan, Tuhan ampuni lagi. Maka tidak jarang akhirnya Tuhan menegur kita dengan penghukuman. Namun kita harus yakin dan percaya, harus ingat lagi Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa penghukuman Tuhan tidak berhenti di sana. Tidak berhenti di murkanya. Dia menantikan kita untuk dapat kembali. Karena dia juga yang akan mengarahkan kita untuk kembali kepada pemulihan. Tuhan memperbolehkan kita terkena hukuman bukan karena bencinya kepada kita, tetapi supaya kita dapat kembali berbalik kepada Tuhan. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan juga tetap janjikan pemulihan. Maka kalaupun ada momen di mana kita mengalami kesesakan, kita mengalami duka cita, kesedihan, Bapak Ibu Saudara-saudari, jauhkan pikiran kita bahwa Tuhan sedang benci, murka, marah kepada kita. Bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah hukuman, bisa jadi itu adalah teguran, tapi itu adalah tetap dalam rangka kasih Tuhan. Dan Dia janjikan kepada kita pemulihan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau anugerahkan kepada kami satu lagi hari yang baik, yang kami yakini pada sepanjang hari ini, ya Bapa, Engkau juga akan sertai segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Engkau akan berikan kami kesempatan untuk mengalami berkat-Mu dan menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan segala kesediaan Tuhan untuk memberkati segala aktivitas, pekerjaan, rencana perjalanan kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Engkau telah menjanjikan keselamatan bagi kami. Maka kiranya ya Bapa, Engkau kuatkan kami untuk tetap berada di dalam keselamatan itu. Agar kami ketika Engkau perbolehkan jatuh ke dalam duka cita, baik karena ujian maupun penghukuman ya Bapa, kami tetap berpegang teguh terhadap Engkau, karena kami tahu pada waktu yang tepat yang telah Engkau tentukan, Engkau akan memberikan pemulihan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.